Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tama-tama kita bacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya dan rahmatnya kita alhamdulillah masih diberikan sehat walafiat serta diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga meskipun dalam kondisi pandemik kita masih bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu menghadiri salat Jumat. Semoga Allah membimbing kita semua dan melindungi kita semua, sehingga insya Allah kita senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan imuniti yang baik, sehingga insya Allah kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ma'asyiral muslimin, bahwa judul dari khutbah kali ini adalah kemuliaan tentang hidup sederhana. Bagaimana kita bisa hidup sederhana tapi tetap dalam kondisi yang mulia? Maka contohnya tidak lain ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Allah berfirman di surat Al-Ahzab 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan buat kalian semua, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, wajah Allah, dan mengharap pertemuan hari kiamat, serta banyak melakukan zikir, ingat kepada Allah. Mari kita mulai bagaimana kesederhanaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika gelasnya pecah, beliau menambal sendiri. Mungkin bagi kita semua sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Kalau gelas pecah, kita beli yang baru. Tapi Nabi tidak demikian. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, Nabi ketika gelasnya pecah, maka ditambalnya dengan bahan perak. Nah, itu salah satunya. Berikutnya adalah bagaimana Nabi berpakaian. Ternyata Nabi berpakaian tidak berbeda dengan para sahabatnya. Sehingga juga di dalam hadis Bukhari Muslim, pernah seorang Arab Badui jauh dari dusun datang
ke majelisnya Rasulullah dan mencari siapa di antara tuan yang namanya Muhammad. Berarti baju Rasulullah SAW sama dengan bajunya para sahabat, tidak menunjukkan kemewahan, tidak menunjukkan perbedaan, sehingga orang yang mencarinya perlu bertanya. Dia riwayat hadis yang sahih, Bukhari, Muslim, Tirmizi dan yang lainnya, juga menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW makan. Dalam hadis-hadis tersebut dijelaskan Nabi SAW tidak pernah makan kenyang setiap hari. Paling juga 3 hari sekali atau 2 hari sekali baru makan kenyang. Bahkan riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha ketika kedatangan Rasulullah SAW, beliau bertanya, "Wahai Aisyah, adakah sesuatu yang bisa dimakan pada pagi hari ini?" Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Rasulullah, pagi ini tidak ada yang bisa dimakan." Seorang Nabi yang mulia, tidak ada makanan di rumahnya. Maka Nabi SAW langsung bersabda, "Baiklah, kalau begitu aku berpuasa hari ini." Maka sungguh mulia Nabi SAW. Dia tidak marah-marah ketika istrinya mengatakan tidak ada makanan yang bisa dimakan pagi hari ini. Beliau mengatakan, "Kalau begitu aku puasa." Ini kesederhanaan yang luar biasa. Seorang Nabi yang mulia, di mana surga tidak akan dibuka sebelum diketuk oleh Nabi SAW. Untuk makan pagi-pagi pun tidak ada. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis lainnya menyebutkan, pernah kami dalam 1 bulan itu, dapur kami tidak menyala. Dapurnya tidak ngebul. Jadi apa yang dimakan? Maka dalam 1 bulan yang penuh paceklik, yang dimakan hanya kurma dan air. Seorang Nabi yang mulia, manusia yang paling mulia, yang dicintai Allah, 1 bulan diuji dengan makanan hanya kurma dan air. Berapa yang dimintakan Rasulullah kepada Allah? Beliau berdoa, "Ya Allah, berikanlah keluarga Muhammad rezeki secukupnya." Beliau tidak minta rezeki yang berlimpah ruah. Beliau hanya minta, "Ya Allah, berikanlah keluarga Muhammad rezeki yang secukupnya." Nah, beliau juga bersabda di hadis lainnya yang sahih, mengatakan apabila seseorang bangun pagi dalam keadaan aman, lalu makanan sudah tersedia, maka seolah-olah dunia diserahkan kepadanya. Begitu syukurnya Rasulullah SAW kepada Allah. Maka Rasulullah yang banyak menghadapi ujian-ujian dan kesabaran-kesabaran yang harus dia lakukan, begitu bersyukur kepada Allah. Karena pernah suatu ketika Nabi SAW salat malam sehingga kakinya bengkak-bengkak, bahkan bercucuran air mata. Maka ketika ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin ahli surga? Kenapa begitu berat ibadahmu, wahai Rasulullah?" Rasulullah hanya menjawab, "Tidak bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur?" Dalam kondisi yang sederhana seperti itu pun Rasulullah SAW tetap menginginkan bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Maka tentunya kita semua umatnya yang mungkin sebagian besar belum pernah mengalami seperti itu. Ketika pagi-pagi tanya pada istrinya, "Ibu, apa ada makanan?" Itu selalu ada, karena sudah disiapkan hari-hari sebelumnya. Mungkin belum pernah ada seorang ibu mengatakan, "Wah, tidak ada makanan hari ini." Nah, ini perbedaan-perbedaan yang ada pada umatnya. Itu mengenai makanan. Lalu berikutnya dijelaskan dalam riwayat hadis sahih, bagaimana rumahnya Rasulullah SAW. Rumah beliau adalah di pinggir Masjid Nabawi. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ketika Rasulullah SAW salat malam, maka
kakiku menjulur menghalangi kiblat Rasulullah, sehingga ketika mau sujud Rasulullah menyentuh kakinya dan kaki Aisyah ditarik menekuk. Saking kecilnya rumahnya. Dan setelah Rasulullah SAW berdiri lagi, Aisyah menjulurkan lagi kakinya. Begitu keadaan rumahnya Nabi SAW yang sangat mulia. Namun Nabi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau tetap menjadi orang berwibawa. Dan hadis sahih mengatakan surga tidak akan dibuka sebelum diketuk oleh Rasulullah SAW. Maka itu teladan bagi kita semua bagaimana hidup mulia walaupun dengan cara yang sederhana. Banyak sekali hal-hal yang barangkali kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana Rasulullah SAW menjalani hidupnya. Seperti tadi hati katakan, beliau pernah dalam 1 bulan itu hanya makan kurma dan air. Lalu bagaimana tempat tidurnya? Tempat tidurnya terbuat dari kulit dan sabut. Kadang-kadang terbuat dari tikar, dari daun-daunan. Pernah suatu ketika Nabi SAW tidur di atas tikar sehingga bekas tikar itu menempel di badannya. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkunjung. Beliau begitu melihat Rasulullah SAW ada bekas-bekas tikar di tubuhnya. Maka Umar bin Khattab pun berkata, "Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, engkau adalah Nabi Allah, sepantasnya engkau tidur di atas permadani." Lalu Nabi menjawab, "Apa urusanku dengan dunia? Urusanku dengan dunia adalah seperti seorang pengembara yang menaiki kuda di panas terik, lalu dia mencari tempat berteduh dan istirahat, berteduh sementara. Setelah itu melanjutkan perjalanan. Tidak apa urusanku dengan dunia." Beliau tidak memikirkan seorang nabi seharusnya tidur di permadani yang empuk. Namun beliau yang dikejar adalah akhirat. Karena Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-A'la, "Qad aflaha man tazakka", sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan selalu ingat Allah dan sholat. Bal tu'thiruna hayatad dunya, tetapi kalian lebih suka kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Manusia lebih senang pada dunia karena dunia itu kelihatan indahnya, bagusnya, nikmatnya, enaknya kelihatan. Sedangkan akhirat itu bagian daripada keimanan yang akan kita jelang, yang akan kita tuju nanti setelah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Allah lebih suka bagaimana memilih akhirat dibandingkan dengan dunia. Padahal kalau mau Rasulullah SAW bisa meminta apa saja kepada Allah karena doanya beliau adalah makbul. Setiap permintaannya selalu dikabulkan. Tapi apa yang diminta tidak lain hanya sesuatu yang sangat cukup untuk hidupnya saja. Minta rezeki secukupnya saja. Tidak perlu rezeki yang bisa disimpan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi tidak demikian. Maka itulah kehidupan mulia melalui kehidupan yang sederhana. Mungkin kita berat mengikutinya, tapi itulah teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada teladan yang baik buat kalian semua. Liman kana yarjullah, siapa saja yang mengharapkan rahmat Allah. Wal yaumil akhir, dan meyakini adanya akhirat, hari akhir. Wa dzakarullah katsira, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara beberapa kehidupan Rasulullah SAW yang tergambar, yang terpotret di dalam hadis-hadis sahih, sehingga seorang nabi, seorang khalifah, seorang pemimpin yang keputusannya adalah ditaati, dipatuhi, yang segala urusan diselesaikan dengan hukum-hukum Allah. Maka Nabi Allah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ditiru oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada kisah yang menarik bagaimana Umar bin Khattab dikatakan sangat zuhud pada dunia. Beliau adalah Amirul Mukminin. Tapi Anas bin Malik dalam hadis Tirmizi menjelaskan, aku pernah melihat Umar bin Khattab berkhutbah dengan pakaian yang tambalannya ada 12. Ini satu kenyataan dalam hadis asar sahabat. Lalu ada kisah lagi yang bagi kita mungkin sangat mengharukan. Beliau anaknya masih kecil waktu jadi Amirul Mukminin. Anaknya itu kalau bermain bajunya sobek. Dan ketika sobek dia menangis minta ditambal kepada ayahnya Amirul Mukminin lalu ditambal. Besoknya bermain sobek lagi. Anaknya minta, wahai ayah belikan saya baju yang baru. Karena bajuku selalu sobek dan aku pun diejek oleh teman-temanku. Anaknya Amirul Mukminin bajunya ditambal-tambal. Maka Umar bin Khattab pun membuat surat kepada pengurus Baitul Mal. Tolong saya pinjami uang untuk membeli baju anakku. Nanti kalau aku gajian bulan depan, aku bayar. Si pengurus Baitul Mal itu juga bukan orang sembarangan, dia orang beriman. Dia membalas surat Amirul Mukminin dengan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apa jaminannya bahwa engkau masih hidup bulan depan? Bagaimana kalau engkau sudah tidak ada? Siapa yang mengembalikan pinjamanmu itu? Maka Amirul Mukminin sampai menangis, dia memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau memberikan padaku staf-staf yang begitu kuat imannya. Akhirnya Amirul Mukminin tidak jadi minjam uang hanya untuk membeli baju anaknya. Itu keadaannya Amirul Mukminin. Padahal Umar bin Khattab ini sudah digemar Rasulullah SAW dalam satu mimpi bahwa Nabi melihat di dalam surga ada istana besar. Ada wanita sedang berwudu, bertanya, ini istana siapa? Istana Umar. Lalu Nabi khawatir Umar cemburu kepadanya, maka dia pun cepat-cepat pergi dalam mimpi tersebut. Jadi Umar bin Khattab adalah sebagian dari 10 orang yang sudah dijamin masuk surga ketika masih hidupnya. Begitu kehidupannya. Dan kisah yang terakhir ketika Palestina, Baitul Maqdis ditaklukkan oleh para pemimpin Muslim, Umar bin Khattab pun diundang. Beliau menggunakan unta yang sangat tua, tidak layaknya seorang pemimpin Amirul Mukminin. Perjalanan dari Madinah sampai Palestina itu kira-kira 1 bulan. Ternyata Amirul Mukminin tidak bawa baju yang cukup. Ketika sampai di Palestina dia mencari, mana nih pemimpin wilayah, panglimanya yang dia pilih. Tolong cucikan baju saya dan pinjami saya baju. Lalu dipinjamilah baju dari bahan katun. Dia bertanya, ini bahan apa? Bahan katun. Bahan katun itu apa? Lalu dijelaskan, ini bahan yang cukup mewah, katun itu, karena dipakai dingin tentu saja. Amirul Mukminin tidak mau, dikembalikan kepada pemimpin wilayah. Yang dia minta dikembalikan bajunya setelah dicuci. Ini gambaran kemuliaan dalam hidup yang sederhana. Mereka semua ahli surga, namun kehidupannya sangat luar biasa. Ini menjadi teladan bagi kita semua. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min ashabil jannatil firdaus. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.